Karena perilaku seperti ini ya terkadang agak sulit untuk diidentifikasi. Ketika ia berhadapan dengan sesuatu yang ia tuju, ia punya maksud, maka ia mengatakan yang paling baik. Namun sebenarnya maksudnya itu dalam hatinya tidak baik, hanya untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan panggilan dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya ini penting bagi seorang muslim untuk mengetahui tanda-tanda dari kemunafikan itu. Dalam hadis ada banyak sekali Bapak Ibu tentang tanda-tanda orang yang munafik. Salah satunya ya disampaikan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq, hatta yada'aha. Idza tumina khana, wa idza hadatsa kadzdzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara." Yang artinya 4 perkara jika terdapat pada seseorang hamba, maka ia adalah seorang yang munafik. Dia adalah seorang munafik yang murni. Barang siapa yang memiliki salah satu dari 4 perangai tersebut, maka dirinya ada satu dari perangai munafikan sampai dia tinggalkan seluruhnya. Yang pertama, kalau diberi amanah dia berkhianat. Yang kedua, kalau dia berbicara dia dusta. Yang ketiga, kalau dia berjanji maka ia mengingkari. Yang keempat, kalau ia bermusuhan maka ia akan berbuat fajir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 4 tanda ini ya, apabila ada pada dalam diri seseorang, maka sudah termasuk dalam bentuk kemunafikan. Sehingga kita sering sekali mendengar istilah munafik ini ya, yang terkadang mereka ini memang terlihat seperti beriman kepada Allah ya, terlihat seperti seorang muslim, tetapi anehnya ia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, namun justru yang ia kerjakan berlawanan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranggapannya muslim. Nah, maka ini menjadi pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga jenis-jenis kemunafikan yang pertama adalah nifak akbar. Nifak akbar merupakan perbuatan kekafiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan nifak akbar juga disebut sebagai nifak i'tiqadi ya, yaitu nifak yang berkaitan dengan keyakinan, dengan bentuk menyembunyikan kekufuran dan menampakkan dan memperlihatkan keislamannya. Maka hal ini termasuk pada nifak i'tiqadi ya. Jadi dalam artian ia menyembunyikan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, keingkaran kepada rukun iman yang kita yakini, tetapi ia menampakkan kalau saya ini adalah seorang muslim. Maka hal yang ini disebut sebagai nifak i'tiqadi, nifak akbar.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilaku munafik ini ya adalah perilaku yang memiliki akibat yang sangat fatal sekali nanti di akhirat. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi dzarkil aswali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka jahanam. Quran surat An-Nisa ayat 145. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali lagi ke awal bahwa saya Dzul Wajhain, bermuka dua. Hal ini juga termasuk dalam bentuk kemunafikan ya. Karena ia memiliki niat yang tidak baik dalam hatinya, namun ketika bertemu dengan seseorang ya, ia mengatakan sesuatu yang indah, seakan-akan dia ini orang yang baik. Kemudian ketika bertemu dengan seseorang yang lain, ia menyampaikan yang berbeda lagi. Bahkan kalau bisa dikatakan ya, bahkan Zulwajhain ini, bermuka dua ini hampir sama dengan namimah, mengadu domba. Hampir-hampir sama. Nah, ini. Maka hal yang seperti ini harus senantiasa kita hindari dan jangan sampai ada dalam diri kita. Jadilah apa adanya. Berkata A, ya berkata A. Berkata B, ya berkata B ya. Katakan itu benar, walaupun itu terkadang terasa berat dan berlawanan dengan hatinya, berlawanan dengan hawa nafsunya, maka katakan yang benar. Katakan ini salah, walaupun itu bertentangan dengan hatinya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka katakan ini salah. Nah, ini. Sehingga ketika seseorang muslim sudah punya prinsip seperti itu, ia akan terjaga dalam keadaan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat kemunafikan salah satunya adalah Dzul Wajhain tadi, juga termasuk hal yang penting untuk kita garis bawahi ya. Sebab orang munafik itu bisa lebih parah daripada orang kafir. Kenapa? Karena kalau orang kafir itu menampakkan kekafirannya ya, sehingga semua orang pun mengetahui hakikat mereka, karena mereka belum paham dengan agama Islam, karena memang mereka belum mendapatkan nur atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda halnya Bapak Ibu dengan orang yang munafik itu. Di samping kekafirannya, mereka juga berusaha untuk mengelabuhi seorang muslim. Ia menampakkan dirinya seorang muslim, ia menampakkan ucapannya sebagai seorang muslim, tetapi ketika tidak ada tujuan yang ia tuju, ia memperlihatkan keasliannya. Hakikatnya ia ingkar kepada Allah. Nah, maka hal yang seperti ini harus kita hindari. Nah, itu. Maka pentingnya untuk terus meminta kepada Allah diberikan hidayah, diberikan jalan yang lurus. Karena setiap hari kan kita selalu minta Bapak Ibu kepada Allah di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini salah satunya ini, supaya tidak ada sifat munafik dalam diri kita, sehingga meminta kepada Allah diturunkan hidayah, meminta kepada Allah diberikan jalan yang benar. Jangan sampai menyimpang dari arah yang lain.